Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehat, kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulullah ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, marilah kita awali dengan berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya, anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu. Nah, pada tema 3 ini ada 5 muatan Ustaz sudah rangkum, yaitu muatan PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Muatan pertama yaitu PPKN, hak dan kewajiban. Yang muatan kedua yaitu Bahasa Indonesia, kata baku dan kata efektif. Yang ketiga muatan IPA, rangkaian listrik. Yang keempat IPS, modernisasi. Kita masuk yang pertama yaitu muatan PPKN, hak dan kewajiban. Hak di rumah, yaitu 1, kasih sayang orang tua. Hak yang kedua yaitu perlindungan dari orang tua. Hak yang ketiga belajar dan bermain. Kewajiban di rumah, yaitu yang pertama menghormati orang tua, yang kedua mematuhi perintah orang tua, yang ketiga menjaga kenyamanan di rumah. Hak di sekolah, yang pertama mendapatkan pelajaran dari guru, yang kedua mendapatkan kasih sayang dari guru. Kewajiban di sekolah, yang pertama menghormati dan mematuhi perintah guru, yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Hak di masyarakat, 1, mendapatkan keamanan. Yang kedua, menyampaikan pendapat. Kewajiban di masyarakat, yang pertama menghormati orang lain, yang kedua mengikuti kerja bakti, melaksanakan kewajiban, yaitu yang pertama menaati rambu lalu lintas. Coba perhatikan gambarnya Tidak melaksanakan kewajiban, menerobos rambu lalu lintas. Akibat tidak melaksanakan kewajiban dapat menyebabkan kecelakaan. Kita masuk pada muatan kedua yaitu Bahasa Indonesia, kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disingkat PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah contoh kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku berpikir, kosakata tidak baku berpikir. Kosakata baku pakai, kosakata tidak baku yaitu pakai. Kosakata baku yaitu baterai, kosakata tidak baku baterai.
Kosakata baku cabai, kosakata tidak baku cabe. Ya, itulah contoh-contoh kosakata baku maupun kosakata tidak baku. Nah, contoh penggunaan kosakata baku yaitu yang pertama, membuat surat dinas atau surat resmi. 2. Membuat laporan atau karya ilmiah. Yang ketiga, membuat surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, saat berpidato dan rapat dinas. Ya, kita masuk pada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan mudah dipahami oleh orang lain. Contoh kalimat tidak efektif. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Inilah contoh ya kalimat tidak efektif, yaitu kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Itu kurang efektif kalimatnya. Nah, untuk perbaikan atau kalimat efektifnya yaitu kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Jadi di situ ada yang sudah dihilangkan ya, yaitu kata semua. Kemudian ya, kata semua ya. Nah, yang kedua, semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Ya, kita masuk di muatan ketiga yaitu IPA, materi rangkaian seri dan paralel. Persamaan rangkaian seri dan paralel yaitu yang pertama, membutuhkan tegangan listrik ataupun daya listrik yang sama besar. Yang kedua, semakin panjang kabel, semakin besar pula hambatannya. Nah, tadi persamaan, kemudian kita masuk pada perbedaan rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, pemasangan rangkaian seri berderet sedangkan rangkaian paralel sejajar. Itulah perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri berderet, kemudian rangkaian paralel sejajar. Ini gambarnya ya. Yang kedua, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka yang lain akan ikut padam. Sedangkan rangkaian paralel tidak demikian. Yang ketiga, nyala lampu pada rangkaian seri berpijar tidak sama terang, sedangkan rangkaian paralel sama terang. Ya, kita masuk pada rangkaian campuran ya, yaitu gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel disebut rangkaian listrik campuran. Jadi apa itu rangkaian listrik campuran? Yaitu gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Itulah yang dinamakan dengan rangkaian listrik campuran. Inilah gambar dari rangkaian listrik campuran, yaitu sudah ada gambar rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Yang rangkaian seri ini yang bagian yang L3 dan L4 itu yang rangkaian seri. L1 dan L2 itu rangkaian paralel. Nah, saat semua saklar on atau hidup dan L3 padam, maka L1 dan L2 nyala sedangkan L4 padam. Ya, perhatikan gambarnya ya. Ya, kita masuk muatan keempat yaitu IPS, perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi. Profesor Dr. Bakharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, tepatnya Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang.
Masa kecil Profesor Habibie. Yang pertama, sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Yang kedua, memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pada SMA selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Pada tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka, yaitulah kecintaan pada tanah air. Pada tahun 1974, Habibie menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Habibie Bapak Teknologi Indonesia Pada tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Marconi juga menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Penemu lampu lalu lintas, yaitu Garrett Augustus Morgan, adalah seorang warga Amerika yang peduli dengan keselamatan orang lain. Penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Inilah tanda rambu lalu lintas, yaitu stop, wajib berhenti, ada tanda segitiga terbalik, dilarang berjalan terus jika mengakibatkan hambatan. Ada tanda X, yaitu dilarang berjalan terus pada persimpangan KA, kereta api. Ada tanda motor, yaitu artinya kendaraan roda 2 dilarang masuk. Ada tanda tempat tidur rumah sakit rumah sakit. Manfaat penemuan pada bidang ekonomi. Telepon, yaitu bermanfaat, yaitu mudah untuk menyampaikan perkembangan informasi harga barang. Laptop, yaitu memudahkan untuk mengolah data jual beli. Angkot, yaitu memudahkan untuk membawa atau memasarkan suatu barang. Itulah video pembelajaran kali ini pada tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu. Mohon kepada anak-anak soleh dan soleha agar selalu memurojaah materi yang telah diberikan oleh ustaz dan ustazah. Marilah kita sempurnakan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.